Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hari ini dengan tetap berpengharapan hanya kepada Yesus. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Bapak, Ibu, kalau kita membaca perikop ini, kita akan menemukan sebuah realitas hidup yang sangat real. Di sana Lukas memberikan satu gambaran yang sangat indah, yaitu Lukas mempertemukan dua rombongan. Yang satu adalah rombongan Yesus. Mereka baru saja dari Kapernaum, di mana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Sehingga kita bisa menebak bahwa orang yang ada di dalam rombongan Yesus itu pasti bukan hanya para murid, tetapi juga banyak orang lain yang sudah menikmati mujizat kesembuhan Tuhan Yesus di Kapernaum. Nah, rombongan Yesus ini bertemu dengan rombongan yang lain di pintu gerbang Nain. Rombongan yang kedua ini bisa jadi di dalam hal jumlah sama banyaknya. Tetapi rombongan kedua ini memiliki rasa yang berbeda. Kalau rombongan Yesus itu penuh dengan tawa dan sukacita karena mereka baru saja menikmati mujizat kesembuhan, rombongan yang kedua ini penuh dengan derai air mata, ratap tangis. Karena rombongan yang kedua ini oleh Lukas digambarkan sedang berjalan menuju ke pemakaman. Rombongan yang kedua ini adalah rombongan yang mengusung jenazah seorang anak muda, anak dari seorang janda. Dengan sangat baik, Lukas memberikan penjelasan kepada kita bahwa ibu anak ini janda. Dan yang kedua, Lukas juga memberikan gambaran bahwa banyak orang yang mengantar ibu janda ini menuju ke pemakaman untuk memakamkan anak tunggalnya. Apa yang tersimpan dari dua kata ini? Yang pertama, siapakah janda itu? Di dalam kehidupan orang Yahudi, janda itu sudah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang sebuah penderitaan. Karena seorang janda adalah seorang perempuan yang tidak memiliki suami yang bisa melindungi dia dari perkara hukum. Seorang janda adalah seorang perempuan yang tidak memiliki suami yang mencarikan nafkah untuk hidupnya. Seorang janda adalah seorang perempuan yang tidak memiliki imam yang akan menuntun kehidupan agamanya. Tiga hal ini saja sudah cukup memberikan gambaran tentang seorang yang penuh dengan penderitaan di dalam hidupnya. Janda ini sudah pernah mengalami kematian suaminya, bukan? Ketika suaminya meninggal, janda ini masih punya satu pengharapan untuk masa depannya, yaitu karena dia memiliki seorang anak laki-laki yang dia harapkan nanti ketika anak ini dewasa, anak ini akan menggantikan posisi suaminya. Anak ini akan menjadi pelindungnya secara hukum. Anak ini akan mencarikan nafkah untuk kehidupan sehari-harinya, dan anak ini akan menjadi imam di dalam kehidupan agamanya. Ketika suaminya meninggal, dia masih punya satu harapan untuk masa depannya yang baik. Tetapi hari ini, anak lelaki yang menjadi harapan masa depannya meninggal dunia. Hancurlah masa depannya. Hancur juga harapannya.
Dia tidak lagi memiliki harapan untuk masa depan. Karena itulah banyak orang menemani dia mengantar ke pemakaman. Banyak orang ini adalah orang-orang yang bersimpati, berempati terhadap penderitaan dan kesusahan hidup sang janda. Orang banyak ini larut di dalam penderitaan sang janda. Dan sang janda itu ada di hati orang banyak ini. Mereka menangis dan meratap bersama dengan sang janda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat kontras bukan? Dua rombongan yang bertemu di depan pintu gerbang kota Nain. Ketika melihat kondisi yang demikian, praktis seluruh rombongan Yesus akan berhenti. Secara manusiawi mereka akan berhenti dan ikut bersusah hati bersama dengan rombongan yang baru saja mereka temui. Yesus segera mendekati janda ini. Di dalam ayatnya yang ke-13 di sana Yesus digambarkan oleh Lukas sebagai orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia berkata kepada sang janda, "Jangan menangis." Tangisan air mata adalah gambaran kedukaan yang sangat dalam. Janda ini betul-betul bersusah hati, karena itu dia menangis bersama dengan orang banyak yang ada dengan dia. Yesus berkata, "Jangan menangis." Lalu Yesus segera mendekati usungan jenazah itu dan menyentuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita tahu itu haram hukumnya bagi orang Yahudi. Tetapi Yesus seolah-olah tidak mau tahu dengan aturan itu. Yesus lebih peduli kepada pribadi. Yesus segera berkata kepada anak muda ini, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bangkitlah anak itu. Hidup kembali orang yang sudah mati itu. Lalu dia duduk dan berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan anak ini kepada ibunya. Bapak, Ibu, apa yang mau disampaikan oleh Lukas di sini kepada kita hari ini? Lukas mau berkata kepada kita, ada kalanya penderitaan dan kesusahan hidup membuat kita tidak lagi punya pengharapan. Lukas mau berkata kepada kita, ada kalanya pengharapan kita mati karena kesusahan yang amat dalam. Bahkan air mata pun tidak sanggup untuk mengembalikan harapan itu. Tetapi Lukas memiliki satu jawaban yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika penderitaan merampas pengharapan, Yesus akan datang untuk memberikan harapan baru untuk kita. Yesus bisa dan sanggup membangkitkan harapan yang sudah mati. Ketika melihat masalah, kita melihat sebuah kesusahan hidup. Tetapi ketika melihat masalah, Yesus melihat sebuah kesempatan. Ketika melihat kita bermasalah, Yesus melihat ada kesempatan untuk memberikan harapan baru bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus ingin memperbaharui harapan kita di dalam namanya. Tetap bersemangat karena Yesus mencintai kita.